Pagi itu seharusnya biasa saja, udara sejuk, aroma kopi, dan cahaya matahari yang memantul tenang di kaca kantor Kementerian Keuangan. Tapi saat seorang ajudan mengetuk pelan pintu ruang kerja Mengku Purbaya, dunia yang tenang itu pecah seperti kaca disambar palu. Ajudan itu membawa sebuah map merah bersegel sangat rahasia. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Hanya tatapan gelisah yang tidak bisa disembunyikannya. Ketika Purbaya membuka map itu, detak jantungnya menghentak seperti genderang perang. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat, tapi isinya cukup untuk membuat tengkuknya dingin, sebuah perintah mendadak agar dirinya mengambil alih dan menanggung pembayaran sebagian utang raksasa proyek WOS. Tidak ada penjelasan detail, tidak ada diskusi. Hanya kalimat ringkas yang lebih terdengar seperti ultimatum, negara membutuhkan keputusan Anda. Segera, dan di bawahnya, tanda tangan Presiden Prabowo. Ia menatap surat itu lama, mencoba membacanya ulang seperti berharap ada kata-kata yang berubah. Tapi teksnya tetap dingin, tegas, dan memaksa. Purbaya tahu betul, keputusan sebesar ini tidak pernah disampaikan lewat sepucuk surat. Selalu ada rapat terbatas, panel ahli, atau setidaknya diskusi meja kecil. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Hanya selembar kertas yang seperti dilempar dari balik bayangan. Perasaan aneh merayap dalam dadanya. Ini bukan sekadar instruksi keuangan, ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia meraih ponselnya, hendak menghubungi beberapa orang yang bisa ia percaya, namun tiba-tiba layar ponselnya menampilkan satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, jangan buka mulut sebelum Anda tahu siapa lawan Anda. Tenggorokannya mengering, langit yang cerah di luar jendela terasa berubah mendung meski matahari belum bergerak sejengkal pun. Purbaya berdiri dan berjalan ke jendela, menatap kota yang sibuk di bawah sana. Mobil berseliweran, orang-orang berlari mengejar waktu, kehidupan berjalan seperti biasa, tanpa tahu bahwa ada beban raksasa yang baru saja diletakkan di pundaknya. Ia menutup mata sejenak, kata, utang WOS, bergema keras di kepalanya, membawa bayang-bayang laporan lama, proyek yang penuh kontroversi, dan angka-angka yang tidak pernah sinkron. Belum sempat ia menenangkan pikirannya, ajudan kembali masuk, kali ini lebih ragu. Pak, pihak istana meminta Bapak hadir di rapat kecil siang ini. Presiden ingin mendengar jawaban Bapak. Suaranya bergetar, seakan memahami bahwa perintah itu menyimpan badai. Purbaya merasakan langkahnya semakin berat. Apapun yang sedang terjadi, ia bukan hanya ditarik masuk, ia sedang didorong untuk mengambil posisi di garis depan sebuah permainan yang ia belum tahu aturannya. Dan di sudut ruang kerja itu, map merah masih terbuka, seperti mata yang memerhatikannya. Mulai detik itu, Purbaya sadar, hidupnya tidak lagi sekadar mengatur angka negara. Ia baru saja melangkah ke dalam kubangan konflik yang bisa menelan siapapun, bahkan seorang menteri sekuat dirinya. Pandangan terakhirnya tertuju pada surat itu sebelum ia pergi. Satu bisikan pun keluar dari bibirnya, siapa yang sebenarnya memaksa ini. Ruang rapat kecil di istana sore itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah AC dinaikkan diam-diam untuk membuat siapapun yang masuk merasakan tekanan psikologis ekstra. Purbaya duduk tepat di depan meja oval, sementara kursi-kursi lain masih kosong. Ia sempat mengira ia datang terlalu awal, tapi kemudian pintu terbuka, Presiden Prabowo masuk dengan langkah tegas, wajahnya sulit dibaca. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Hanya anggukan singkat, seperti kode dimulainya interogasi. Prabowo duduk perlahan, menautkan jemarinya, lalu menatap Purbaya tajam. Kamu sudah baca suratnya? Tanyanya datar, tanpa jeda. Purbaya mengangguk, berusaha menjaga ekspresi tetap netral. Presiden menghela napas panjang, namun bukan tipe helaan lelah, lebih seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Negara dalam posisi genting, kepercayaan investor terguncang. Kalau utang WOS ini tidak kita ambil alih sebagian, reputasi kita bisa rontok dalam sekejap. Purbaya menelan ludah. Ia tahu soal tekanan ekonomi, ia tahu soal risiko reputasi. Tapi ada satu hal yang membuatnya gelisah, angka-angka yang disodorkan tidak masuk akal. Pak Presiden, ucapnya hati-hati, data yang saya terima tidak sinkron. Pengeluaran konstruksi berubah 3 kali dalam laporan berbeda. Ada alokasi, tidak perlu bahas itu di sini, potong Prabowo tiba-tiba. Nada suaranya mengejutkannya. Purbaya menatapnya, dan saat itu ia melihat sesuatu di balik mata Presiden, bukan marah, tapi kewaspadaan. Prabowo melirik ke sudut ruangan. Ruang ini diamankan,
tapi tidak benar-benar aman. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh arti. Purbaya baru sadar, ada sesuatu lebih besar dari sekadar pembayaran utang. Prabowo kemudian bersandar, menurunkan suaranya setipis bisikan. Ada pihak-pihak yang tidak ingin data ini muncul ke permukaan. Mereka sudah menyusup terlalu dalam. Dan mereka sedang mengincar kamu, karena kamu orang yang paling sulit dikendalikan di kabinet. Kata-kata itu menamparkan Purbaya. Ia terkejut bukan karena ancaman itu, tapi karena Prabowo mengakuinya secara langsung. "Kenapa saya dipaksa?" tanya Purbaya akhirnya, pelan namun tegas. Prabowo menutup mata sebentar, lalu membuka kembali dengan tatapan yang sangat berbeda, lebih jernih, lebih keras. "Karena saya butuh memancing mereka keluar. Jika saya meminta orang lain yang lemah, tidak akan memunculkan siapapun. Tapi kalau saya meminta kamu, mereka pasti bergerak. Dan saya butuh tahu siapa mereka." Purbaya tercekat. Jadi surat merah itu bukan perintah biasa, melainkan umpan. Umpan yang menjadikannya target di tengah gelapnya permainan politik berlapis. Ia merasakan hawa ruangan semakin menekan, seolah dinding mendekat perlahan. Namun sebelum ia sempat menyusun respons, Prabowo menambahkan satu kalimat terakhir yang membuat seluruh tubuhnya merinding, "Kamu tidak sendiri. Seseorang sudah menawarkan diri untuk berdiri di belakangmu, bahkan sebelum kamu tahu kamu sedang diburu." Purbaya menegakkan tubuhnya. "Siapa?" tanyanya cepat. Prabowo menatapnya lurus. "Ahok." Kabar itu menghantam Purbaya seperti gelombang panas di tengah malam. Ahok, nama yang selalu membawa gempa politik, ternyata sudah lebih dulu bergerak bahkan sebelum ia memahami bahaya yang mengepungnya. Begitu Prabowo menyebutkan nama itu, Purbaya merasakan sesuatu berubah di udara. Ada kekuatan baru, ada benturan kepentingan, dan ada figur yang tak pernah takut menabrak tembok. Di luar istana, wartawan sudah berdiri berlapis-lapis, dan sebelum ia sempat keluar dari ruang rapat, suara gaduh itu pecah seperti bom. Rekaman video tersebar dalam hitungan menit. Ahok berdiri di depan awak media, wajah keras, suara lantang, tanpa ragu sedikit pun. "Kalau Purbaya dijadikan tumbal utang Wosh, saya siap pasang badan," teriaknya. Kalimat itu langsung membuat media sosial meledak, grup-grup pejabat panik, dan para pemain belakang yang selama ini nyaman bersembunyi tiba-tiba tercekat. Siapapun yang mengenal Ahok tahu, ia tidak pernah bicara hanya untuk pencitraan. Jika ia bicara seperti itu, artinya ia tahu ada sesuatu yang busuk. Purbaya menonton video itu dari layar kecil ponselnya ketika ia baru menuruni tangga istana. Napasnya sempat tertahan. Ia tidak pernah meminta dukungan itu, bahkan tidak tahu Ahok sedang mengikuti perkembangan terbaru. Namun satu hal jelas, sekali Ahok masuk permainan, tidak akan ada jalan mundur. Orang-orang yang mencoba menekan dan mengatur narasi kini harus berhadapan dengan dua figur yang sama-sama keras kepala. Saat mobil dinasnya bergerak meninggalkan istana, Purbaya memperhatikan kerumunan wartawan yang berusaha mengejarnya. Di salah satu poster yang diangkat seorang jurnalis, terpampang tulisan besar, "Siapa yang ingin menjatuhkan Purbaya?" Dunia luar kini sudah mencium aroma konflik. Masalah ini bukan lagi sekadar utang negara, ini sudah menjadi perang wibawa, perang integritas, perang siapa yang bisa memaksa siapa. Ketika mobil melaju menjauh, telepon kantor berdering tanpa henti. Beberapa panggilan bernada menenangkan dari orang-orang yang dulu menghindarinya. Beberapa lainnya terdengar seperti ancaman terselubung. Namun panggilan yang paling membuatnya terdiam adalah dari seorang politikus senior yang suaranya berbisik penuh ketakutan, "Purbaya, Ahok bikin semua orang panik. Mereka sekarang mempercepat langkah. Hati-hati. Kamu sudah dianggap ancaman." Purbaya menutup telepon itu perlahan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasakan jantungnya berdetak bukan karena takut, tapi karena amarah. Amarah karena dipaksa memikul beban yang bukan miliknya. Amarah karena ada tangan-tangan gelap yang mencoba mengatur takdirnya dari balik bayang-bayang. Dan amarah karena mereka pikir ia akan tunduk, diam, dan patuh seperti pion. Langit senja di luar jendela mobil berubah merah, seolah mencerminkan suasana batinnya. Purbaya menatap warna itu lama, sebelum akhirnya berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau mereka pikir aku sendirian, mereka salah besar." Dengan Ahok masuk ke gelanggang, pertarungan baru saja dimulai, dan kali ini, semua mata tertuju pada mereka. Malam itu kantor Kementerian Keuangan yang biasanya sunyi berubah menjadi markas kecil operasi bayangan. Lampu di lantai atas tetap menyala ketika gedung lain telah padam.
Purbaya duduk di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan berkas dan layar-layar komputer yang memetakan aliran dana proyek WOS sejak hari pertama pembangunan. Tidak ada rapat resmi, tidak ada catatan agenda. Hanya sebuah tim kecil, 3 analis keuangan dan 1 pakar audit forensik, yang ia percaya sepenuhnya. Mereka bekerja tanpa suara, seolah setiap bisikan pun berpotensi memancing bahaya. Salah satu analis, perempuan muda yang dikenal jenius namun tertutup, menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. "Pak, lihat ini." Ia menunjukkan grafik pengeluaran konstruksi yang tiba-tiba melonjak 2 kali lipat dalam satu laporan, kemudian kembali normal di laporan berikutnya. Lonjakan itu hanya terjadi selama 4 minggu, lalu hilang seolah tidak pernah ada. Angka-angka itu bukan kesalahan teknis. Itu pola orang yang ingin menyembunyikan sesuatu. Purbaya mencondongkan tubuh, memeriksa dokumen-dokumen itu. Ia mengenali tanda-tanda manipulasi anggaran dengan sangat jelas, kontrak yang direvisi tengah malam, vendor yang muncul dan menghilang dalam hitungan hari, serta pembayaran misterius kepada konsultan yang bahkan tidak punya kantor fisik. Semakin ia membaca, semakin ia merasa seperti menelusuri jejak kaki di hutan gelap yang sengaja ditutupi daun-daun palsu. Lalu sesuatu yang jauh lebih mencurigakan muncul, biaya relokasi lahan senilai miliaran rupiah. Masalahnya, proyek WOS tidak pernah membutuhkan relokasi apapun. Tidak ada warga yang dipindahkan, tidak ada pemukiman yang disentuh. Namun dana itu hilang, menguap, seakan ditelan lubang hitam. "Ini jelas permainan," gumam Purbaya, suaranya rendah tapi tajam. "Ada pihak yang memperkaya diri dengan mengorbankan negara. Dan sekarang mereka ingin saya yang menutupinya." Timnya bekerja semakin cepat, semakin dalam, semakin nekat. Mereka menemukan aliran dana yang berputar-putar ke rekening perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia melalui skema investasi palsu. Ada nama-nama yang muncul samar, nama yang tidak pantas muncul dalam proyek negara. Nama yang, jika bocor, bisa membuat gempa politik berskala besar. Dan semua jejak itu mengarah ke satu kesimpulan, seseorang ingin memastikan kebenaran tidak pernah terlihat. Ketika jarum jam baru menyentuh pukul 2 dini hari, lampu ruang kerja Purbaya mendadak berkedip. Listrik tidak padam, tapi ada sesuatu yang mengganggu sistem. Timnya saling berpandangan tegang. Di layar utama, pop-up peringatan muncul, Unauthorized Access Detected. Seseorang sedang mencoba masuk ke jaringan mereka. Seseorang yang tahu mereka sedang menggali terlalu dalam. Purbaya buru-buru mencabut koneksi luar, memutus semua akses eksternal. Ruangan itu kini terasa seperti bunker kecil yang terkepung. Sejenak tidak ada yang berkata apa-apa. Hanya dengusan napas gugup yang memenuhi udara. Lalu Purbaya berdiri perlahan, menatap timnya satu persatu. "Ini sudah bukan sekadar investigasi," katanya dalam nada rendah namun tegas. "Ini perang." Dan di luar jendela gedung Kemenkeu yang sunyi, angin malam seperti membawa bisikan ancaman. Apapun yang sedang mereka bongkar, ada pihak yang ingin memastikan mereka tidak pernah sampai ke ujungnya. Keesokan paginya, suasana kantor tidak lagi terasa seperti tempat kerja, melainkan medan perang tanpa peluru. Wajah-wajah yang biasanya menyapa Purbaya dengan senyum kini tampak ragu, canggung, seolah-olah setiap langkah mereka diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Beberapa pejabat yang biasanya mudah ditemui tiba-tiba, rapat mendadak, keluar kota, atau sedang tidak bisa dihubungi. Purbaya bisa merasakan jarak itu, jarak yang sengaja dibuat. Seseorang sedang memengaruhi orbit di sekelilingnya. Teleponnya berdering sejak pagi, bukan dari rakyat atau investor, melainkan dari orang-orang yang justru berperan mengatur arah kebijakan negara. Nada mereka sama, halus, lembut, namun penuh tekanan. "Pak Purbaya, demi stabilitas, atau kita jaga citra pemerintah ya Pak, atau yang paling menjengkelkan, kita terima saja dulu, soal angka nanti bisa dibicarakan." Mereka berbicara seperti ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Padahal justru dialah yang melihat semuanya dengan mata paling jernih. Sore harinya, Purbaya menerima undangan tatap muka dengan seorang pejabat senior yang dikenalnya cukup lama. Pertemuan dilakukan di sebuah ruangan kecil yang kedap suara, ruangan yang biasanya dipakai untuk rapat sensitif. Begitu pintu tertutup, pejabat itu langsung menghela napas berat dan tanpa basa-basi berkata, "Purbaya, kamu harus melunak. Ini bukan waktunya sok idealis." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Purbaya menahan diri untuk tidak tersenyum sinis. Melunak, di saat negara hampir ditipu.
Di saat angka-angka dimanipulasi demi menutupi jejak orang-orang tamak. Pejabat itu melanjutkan dengan suara lebih rendah, seolah takut dinding ikut mendengar, kalau kamu tidak ikut arus, kamu bisa dipinggirkan. Kamu bukan tidak tahu bagaimana cara kerja ini. Kalimat itu adalah ancaman, bukan nasihat. Ancaman yang dibungkus kepedulian palsu. Setelah pertemuan itu, kabar-kabar aneh mulai bertebaran. Ada gosip bahwa Purbaya terlalu keras kepala, ada pula rumor bahwa ia menghambat stabilitas negara. Ia tahu sumbernya. Ia tahu ini taktik lama, rusak reputasi seseorang sebelum ia sempat membuka kebenaran. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ahok sudah berdiri di garis depan, dan orang-orang yang mencoba menjatuhkannya jelas tidak memperhitungkan kehadiran sosok sekeras itu. Menjelang malam, Purbaya menerima sebuah pesan singkat yang membuatnya terdiam di depan meja kerjanya, hati-hati. Tekanan dari dalam lebih mematikan dari serangan dari luar. Pesan itu tidak menyebut nama pengirim, tapi Purbaya langsung bisa menebak dari nadanya, ini pesan dari seseorang yang tahu betul cara kerja intrik politik paling gelap. Ia menatap jendela besar kantornya. Jakarta terlihat damai dari kejauhan, lampu-lampu kota berpendar seperti bintang-bintang kecil. Tapi ia tahu, di balik cahaya itu, ada pertempuran yang sedang meningkat. Tekanan yang datang bukan lagi dari luar istana, melainkan dari orang-orang yang seharusnya berada di sisi yang sama. Dan malam itu, Purbaya menyadari satu hal penting, sebelum ia berhadapan dengan musuh di luar, ia harus melawan bayangan-bayangan di dalam. Malam itu, ketika tekanan semakin kuat mencengkeram pundak Purbaya, layar televisi di sudut ruang kerjanya tiba-tiba dipenuhi breaking news. Reporter berdiri di depan kantor Kementerian BUMN, wajah tegang, suara bergetar menahan adrenalin. Saudara-saudara, Ahok baru saja keluar dari ruangannya dan memberikan pernyataan yang mengejutkan. Kalimat itu saja sudah membuat Purbaya berhenti bernapas sesaat. Ia meraih remote dan menaikkan volume. Di layar, Ahok berdiri tegap, dikelilingi awak media yang berebut mikrofon. Wajahnya keras, penuh api seperti yang hanya dimiliki seseorang yang siap mengorbankan segalanya. Saya dengar ada pihak yang mencoba memaksa Purbaya untuk menanggung kesalahan masa lalu, katanya lantang. Kalau ada yang pikir mereka bisa lempar tanggung jawab dan sembunyi di balik jabatan, saya bilang, jangan coba-coba. Reporter menjerit saling tumpah, tapi Ahok tidak berhenti. Ia mengangkat sebuah map tebal berwarna biru. Map yang begitu familiar dalam dunia proyek negara. Ini dokumen lama WOS, katanya sambil menepuk-nepuk map itu. Saya ikut dari awal. Saya tahu siapa yang main, siapa yang untung, siapa yang manipulatif. Dan saya bilang sekarang, kalau kalian berani tekan Purbaya, saya keluarkan semua ini satu persatu. Ruangan Purbaya terasa berputar. Ia tidak pernah meminta bantuan. Tidak pernah meminta Ahok turun tangan. Tapi justru karena itu, ia tahu bantuan itu tulus. Ahok tidak berdiri untuk kepentingan politik. Ia berdiri karena membenci ketidakadilan, dan membenci orang-orang yang memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan diri sendiri. Beberapa menit kemudian, ponsel Purbaya bergetar. Sebuah pesan dari nomor Ahok, singkat, khas, tanpa basa-basi. Jangan takut, saya sudah pegang semua data backup. Kita lawan sama-sama. Purbaya menutup ponselnya perlahan, merasakan campuran lega dan gentar. Ia tahu, begitu Ahok membuka suara, permainan berubah total. Para pemain lama yang selama ini nyaman dalam bayang-bayang pasti akan panik. Mereka akan mempercepat langkah, mungkin menyerang lebih keras, atau justru mencoba menjatuhkan keduanya sekaligus. Tak lama, telepon kantor berbunyi. Asisten seniornya dengan suara tergesa-gesa berkata, "Pak, beberapa pejabat yang tadi menekan Bapak tiba-tiba menarik semua pernyataan mereka." Seperti ketakutan. Tentu saja, Ahok baru saja mengumumkan pada seluruh negeri bahwa ia membawa bom. Dan tidak satu pun dari orang-orang itu tahu bomnya seberapa besar. Purbaya bersandar di kursinya, menatap map-map investigasi yang berserakan di meja. Malam itu ia sadar, ada kalanya kebenaran butuh suara keras untuk membuat orang berhenti berpura-pura tidak tahu. Dan Ahok, dengan segala belak-belakannya, baru saja menggeser setengah papan catur hanya dengan satu konferensi pers. Pertarungan ini tidak lagi tentang satu menteri. Tidak lagi tentang satu utang. Ini sudah menjadi perang terhadap mereka yang bersembunyi. Dan Purbaya baru saja mendapatkan sekutu paling berbahaya yang bisa dimiliki siapapun. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya,
seolah langit pun menunggu sesuatu yang besar terjadi. Purbaya dipanggil ke istana untuk pertemuan yang sangat terbatas. Tidak ada agenda resmi, tidak ada daftar undangan, hanya sebuah pesan singkat, datang. Sekarang, kata-kata itu saja sudah cukup membuat naluri politiknya siaga penuh. Ketika ia tiba di depan ruang rapat pribadi presiden, ia tertegun. Di sana, berdiri dengan dada tegap dan wajah yang tidak kalah keras dari baja, adalah Ahok. Sosok yang selama ini menjadi guntur publik ini berdiri dalam diam, kedua tangannya bersedekap, rahangnya mengeras. Ahok hanya menoleh sebentar dan mengangguk pada Purbaya, tanpa senyum, tanpa kata. Tapi dari tatapannya, Purbaya tahu, aku di sini bukan untuk main-main. Pintu berat itu terbuka pelan, memperlihatkan Prabowo duduk sendirian di ruangan luas. Tidak ada menteri, tidak ada penasihat, tidak ada ajudan. Hanya mereka bertiga. Begitu pintu tertutup kembali, Prabowo mengetuk meja 3 kali, kebiasaannya saat ia ingin semua orang fokus. Baik, katanya pelan, terlalu pelan untuk ukuran seorang panglima. Semuanya sudah mulai bergerak. Purbaya menunggu penjelasan, tapi Prabowo menoleh dulu ke arah Ahok. Ahok, tindakanmu kemarin membuat setengah elit negeri ini tidak bisa tidur. Ahok mengangkat alis, tidak menunjukkan rasa bersalah. Bagus kalau mereka tidak bisa tidur, jawabnya datar. Sudah terlalu lama mereka nyenyak sementara negara dirugikan. Prabowo tersenyum kecil, bukan senyum senang, melainkan senyum seseorang yang tahu badai akan semakin besar. Barulah Prabowo menatap Purbaya. Tatapannya tajam, tapi bukan tatapan marah. Tatapan itu seperti seorang komandan yang melihat prajuritnya siap bertempur. Purbaya, mereka mengira kamu akan menyerah. Bahwa kamu bisa ditekan, dipaksa, disudutkan. Tapi begitu Ahok bicara, mereka tersentak. Itu yang saya tunggu. Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat Purbaya sadar, sejak awal Prabowo sedang mengatur taktik, bukan sekadar memberi perintah. Sekarang kita sudah tahu siapa yang gerah, lanjut Prabowo sambil meletakkan beberapa dokumen di meja. Ada beberapa nama yang mencoba menyusup ke kementerianmu. Ada yang mencoba memanipulasi informasi di media. Dan ada yang ingin menjatuhkan reputasimu sebelum kamu sempat membuka mulut. Ia menatap mereka berdua. Tugas kalian bukan hanya bertahan, tapi memukul balik. Ahok maju setapak, suaranya dalam. Saya siap. Purbaya pun mengangguk, walau ia merasakan beban besar menekan dadanya. Ini bukan lagi soal utang WOS. Ini soal membersihkan jaringan yang selama bertahun-tahun hidup di balik proyek negara, dan selama ini merasa aman karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Prabowo lalu berdiri, langkahnya mantap. Ia menatap kedua, perisai, negara itu, Purbaya dengan integritasnya, Ahok dengan ketegasannya. Kalian berdua adalah batu sandungan bagi mereka, katanya. Dan itu bagus. Di luar ruangan itu, dunia politik sedang terbakar oleh spekulasi. Di dalam ruangan itu, 3 sosok kuat sedang menyusun langkah mengungkap kegelapan. Pertemuan itu selesai tanpa sambutan, tanpa tepuk tangan, hanya dengan satu kalimat dingin dari Prabowo yang membuat jantung Purbaya berdegup lebih kencang. Mulai hari ini, kita menyerang. Angin malam dari halaman istana berhembus kencang, membawa suara gemerisik pepohonan yang terdengar seperti bisikan panjang sejarah. Di dalam ruang kerja presiden, Prabowo berdiri memunggungi jendela besar, kedua tangannya bertaut di belakang punggung. Di atas meja, tumpukan berkas merah bertuliskan CONFIDENTIAL terbuka begitu saja, dan hanya dari satu nama di sampulnya, semua orang tahu ada badai baru yang sedang dibentuk, PT KCIC, Debt Strategi Proposal. Purbaya masuk dengan langkah tegap, namun di wajahnya tersirat kesadaran bahwa percakapan kali ini bukan percakapan biasa. Cahaya lampu menggantung memantulkan guratan tegang di wajahnya. Ia memberi hormat singkat, menunggu presiden berbalik. Ketika Prabowo akhirnya menatapnya, mata itu bukan milik seorang jenderal yang sedang memberi perintah, melainkan seorang pemimpin yang tengah memikul beban raksasa dan butuh keputusan besar dari orang yang ia percaya. Purbaya, suara Prabowo rendah, berat, seperti sedang mengukur setiap kata. Negeri ini butuh stabilitas, butuh kepastian fiskal, utang WOS harus dibereskan. Ia menekan kata terakhir itu seolah mengirimkan tekanan itu langsung ke dada Purbaya. Dan hanya kau yang bisa mengamankan ini tanpa membuat negara ini runtuh. Purbaya menarik napas pelan, hatinya bergejolak. Ia paham betapa besar dampak yang akan terjadi jika ia menyetujui langkah ini, beban fiskal akan meledak,
defisit bisa menganga, dan ia tahu benar ada kelompok-kelompok yang siap menunggangi kekacauan untuk menyerangnya begitu ia tampak goyah. Tapi ia juga tahu, menolak bukanlah pilihan mudah di depan presiden yang sedang dikejar waktu dan realitas ekonomi. Sebelum ia menjawab, tiba-tiba terdengar pintu dibuka dari luar. Ahok melangkah masuk tanpa permisi, langkahnya cepat dan sorot matanya menyala dengan kemarahan yang belum sempat ia sembunyikan. "Kalau kalian mau bicara soal siapa yang harus bayar utang, saya ikut," katanya tanpa basa-basi. "Saya tak akan biarkan Purbaya jadi tumbal. Kalau perlu, saya yang pasang badan duluan." Prabowo menatap Ahok tajam, tapi kali ini tidak ada amarah di sana, hanya penilaian dalam. Ruangan itu seketika berubah menjadi arena tiga tokoh besar dengan visi berbeda namun tujuan sama, menyelamatkan negara. Tegangan seperti listrik menjalari udara, dan keputusan apapun yang akan keluar dari ruangan malam itu, akan mengubah arah Republik untuk bertahun-tahun ke depan. Purbaya menatap keduanya bergantian, mulutnya perlahan terbuka. Keputusan yang akan ia ucapkan bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal utang, tetapi soal keberanian menghadapi konsekuensi yang mungkin jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan satu hal pasti, malam itu, babak baru-baru saja dibuka, dan tidak ada jalan kembali. Hujan turun deras di Jakarta, menutupi kota dengan tirai air yang membuat setiap suara terdengar samar. Namun di sebuah gedung tua milik negara, yang sudah lama tak digunakan untuk acara resmi, 3 mobil hitam memasuki halaman tanpa lampu menyala. Tempat itu dipilih bukan tanpa alasan, tak ada kamera media, tak ada staf yang lalu lalang, tak ada pejabat iseng yang bisa membocorkan isi pertemuan. Di dalamnya, meja panjang kayu jati menunggu, menjadi saksi bisu dari sejarah kelam masa lalu, dan malam ini, mungkin, lembar baru yang tak kalah gelap. Purbaya tiba pertama, meski mencoba terlihat tegap, tubuhnya menyimpan beban berat yang terlihat dari cara ia menatap kosong ke kursi di ujung meja. Tak lama Prabowo masuk, jasnya sedikit basah oleh hujan, tapi auranya tetap kokoh. Tak ada salam, tak ada basa-basi, keduanya tahu ini bukan saat untuk formalitas. Setelah mereka duduk, Ahok masuk terakhir dengan mantel basah yang masih meneteskan air. "Sorry telat," katanya, meletakkan map coklat besar di atas meja. "Ada data baru yang mesti kalian lihat." Purbaya membuka map itu dan wajahnya seketika menegang. Di dalamnya tercatat rincian transaksi, nilai kontrak asli, nilai markup, hingga pihak-pihak yang selama ini berada di balik struktur finansial proyek WOS. Nama-nama besar terpampang jelas, orang-orang yang selama ini tak tersentuh, orang-orang yang bahkan presiden pun enggan menyentuh tanpa alasan kuat. "Ini berbahaya," gumam Purbaya. "Kalau data ini bocor, negara bisa gempar. Pasar bisa hancur." Ahok mengibaskan tangan, emosi mulai naik. Gempar atau tidak, negara berhak tahu. Yang bikin utang ini bengkak siapa? Siapa yang ambil untung? Masa rakyat selalu disuruh terima saja? Suaranya menggema keras, tapi Purbaya menahan tangan Ahok, meminta ia duduk kembali. Malam itu tegang, dan sedikit saja. Percikan bisa berubah menjadi ledakan di tengah ruang sempit itu. Prabowo tidak bereaksi marah. Ia hanya menatap data itu lama, sangat lama, sebelum akhirnya bersuara pelan, "Kalau kita buka semua sekarang, negara bisa kacau. Tapi kalau kita diam, beban ini akan menghantam generasi berikutnya. Kita harus menentukan, mana yang paling benar untuk Republik ini." Kata-kata itu melayang di udara, berat, seperti palu yang baru saja memecahkan keheningan. Purbaya menghela napas panjang. "Jadi, apa rencana kita?" Ia menatap dua sosok di depannya, dua tokoh paling keras kepala yang pernah ia temui, tapi sekaligus dua orang yang ia tahu tidak akan lari dari pertarungan. Ahok menyilangkan tangan, matanya menyala seperti api. Prabowo duduk tegak, sorotnya tajam seperti menilai masa depan bangsa dalam satu pandangan. Prabowo mengetukkan jarinya ke meja 3 kali, lambat tapi tegas. "Pertama," katanya, "utang WOS akan kita bereskan, tapi bukan dengan menekan rakyat atau mengorbankan orang yang bekerja jujur." Ia menatap Purbaya. "Kau bukan tumbal, kau pilar." Lalu ia menatap Ahok. "Dan kau, siap?" Ahok mengangguk tanpa ragu. "Saya siap, bahkan kalau saya harus jadi tameng." Malam itu, keputusan awal disepakati. Rencana besar mulai dirangkai. Namun tanpa ada yang tahu, di balik dinding tua gedung itu, sebuah alat perekam kecil menyala, dipasang oleh seseorang yang tak pernah diundang masuk. Pertemuan yang dianggap rahasia,
ternyata tidak serahasia yang mereka bayangkan. Dan badai yang lebih besar sedang mengintai mereka di kejauhan. Pagi berikutnya, Jakarta belum sepenuhnya bangun ketika sebuah amplop tanpa nama dikirimkan ke redaksi salah satu media nasional. Di dalamnya, rekaman suara dari pertemuan rahasia semalam. Suara Prabowo, Purbaya, dan Ahok terdengar jelas, seolah seseorang berdiri tepat di samping mereka ketika percakapan terjadi. Editor yang menerima rekaman itu langsung pucat. Ia tahu, jika ini disiarkan tanpa verifikasi, negara bisa berguncang dalam hitungan menit. Namun ia juga tahu, seseorang ingin rekaman itu meledak di ruang publik. Di tempat lain, Purbaya baru saja tiba di kantor ketika ajudannya masuk tergesa-gesa. "Pak, ini urgen." Ia memberikan tablet dengan layar berita investigasi yang menampilkan caption provokatif, "Apakah Menkeu dipaksa bayar utang WOS?" Bocoran rekaman rahasia mengarah ke istana. Wajah Purbaya memucat, bukan karena takut, tetapi karena ia langsung memahami bahwa ada kekuatan yang bergerak untuk memecah belah mereka bertiga sebelum rencana mereka dimulai. Sementara itu di Balai Kota, Ahok menghentakkan tangan ke meja ketika membaca berita yang sama. "Siapa bajingan yang berani bocorkan ini?" geramnya, tapi kemarahan itu tak bertahan lama. Ia meraih telepon, menekan nomor cepat ke Prabowo dan Purbaya. "Kita harus ketemu hari ini. Jangan tunggu besok." Mereka mulai menyerang duluan. Di istana, Prabowo duduk diam, tidak bergerak, hanya menatap layar televisi yang memutar ulang cuplikan rekaman itu. Para staf mulai gelisah, beberapa langsung menyiapkan damage kontrol. Tapi Prabowo mengangkat tangan dan menghentikan mereka. "Jangan panik," katanya dengan suara yang lebih tenang dari yang siapapun bayangkan. "Kalau mereka pikir ini akan membuat saya goyah, mereka salah baca medan." Siang itu, ketiganya bertemu lagi, kali ini di ruang kecil yang bahkan tidak ada dalam blueprint istana modern. Ruang yang hanya diketahui segelintir orang. Purbaya terlihat lebih tegang dari biasanya, tapi ia tetap menjaga ketegasannya. Kalau rekaman itu bocor, berarti ada orang dalam. Dan bukan orang kecil. Ahok mengangguk, suaranya pelan namun penuh bara. "Dan kalau mereka berani mulai duluan, kita jawab." Dengan terang, Prabowo berdiri, pandangannya kokoh seperti batu karang menghadapi ombak. "Sejak awal, aku bilang, ini bukan sekadar soal utang WOS. Ini soal siapa yang sebenarnya memegang kendali ekonomi negara ini." Ia menatap keduanya dalam. "Kalian siap, karena setelah ini, kita tidak hanya membersihkan angka, kita membersihkan jaringan." Ahok tersenyum miring, penuh tantangan. "Saya sudah siap dari sebelum kamu tanya, Pak." Purbaya, yang masih memegang map data bocoran korupsi WOS, akhirnya menutupnya dan berdiri. "Kalau negara harus memilih antara kenyamanan politisi atau kejujuran laporan keuangan, saya tahu saya berdiri di sisi mana." Prabowo mengangguk puas. "Kalau begitu, kita mulai." Di luar ruang sempit itu, badai politik yang sesungguhnya mulai terbentuk. Media menunggu, oposisi mengasah serangan, dan pihak-pihak gelap yang dulu nyaman di balik sistem mulai panik. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat panjang, 3 orang yang berbeda karakter, berbeda sejarah, berbeda gaya, berdiri di pihak yang sama. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, tidak ada lagi ruang untuk mundur.